Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kegiatan Waalaikumsalam. sebelum kegiatan belajar ini dimulai, silahkan pimpin untuk berdoa. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar lebih baik kita berdoa dalam hati ini. Gimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan sehat semua ya. Sudah masuk semua ke Zoom meeting? Hadir semua? Mudah-mudahan ya semua bisa mengikuti kegiatan belajar hari ini ya. Dan jangan lupa nanti setelah ini kalian untuk mengisi absensi di Google Classroom ya, yang sudah Bapak sediakan di Google Form. Sekarang kita memasuki kegiatan baru. Sekarang bisa kalian lihat pada slide gambar berikut. Nah, ini bendera apa? Pak. Bendera apa? Nurul? Amerika dan Uni Soviet. Nah, iya betul. Nah, jadi ini adalah bendera Amerika dan bendera Uni Soviet. Ada kaitannya apa dengan kedua bendera ini? Nah, bendera ini adalah dua negara adikuasa, dua adidaya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai Perang Dingin. Nah, jadi Perang Dingin ini adalah yang perang antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Setelah mengikuti kegiatan belajar hari ini, nah nanti diharapkan kalian bisa mengambil nilai dan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu motivasi yang diharapkan dari kegiatan belajar hari ini. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, nah, itu tujuan yang akan kalian capai yang diharapkan dalam kegiatan hari ini. Setelah ini, nanti kalian silakan untuk keluar dari Zoom meeting ini, kemudian masuk ke dalam Google Classroom. Nah, di sana di Google Classroom, Bapak sudah sediakan mengenai bahan ajar, kemudian media pembelajaran, LKPD. Nah, silakan nanti kalian diskusikan yang sudah Bapak sediakan di dalam menu pertanyaan. Nah, kalian silakan saling berkomentar, ya, saling menanggapi. Harapkan kalian ikut berpartisipasi semua. Setelah ini silakan kalian leave dulu. Nah, kemudian Bapak kasih waktu untuk kalian diskusi di dalam Google Classroom selama 20 menit. Nah, setelah itu nanti kalian masuk kembali ke Zoom untuk melakukan presentasi. Jadi, di kegiatan inti, setelah siswa masuk ke dalam Google Classroom, kemudian siswa mendalami materi dengan mempelajari bahan ajar dan media yang telah disediakan. Setelah itu, melakukan diskusi pada menu pertanyaan kelompok. Di sana telah disediakan topik permasalahan yang akan didiskusikan. Nah, kemudian siswa saling berkomentar untuk membahas tugas topik tersebut. Hasil diskusi kemudian dipresentasikan pada sesi berikutnya. Setelah kalian melakukan diskusi di dalam Google Classroom, nah tentunya kalian sudah mempunyai hasil dari kesepakatan dari kelompok tersebut. Nah, maka dari itu kita melakukan presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 untuk presentasi. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Pak. Ya, boleh, Vina. Ya. Perang Dingin merupakan perang ketegangan antara Barat Amerika dengan Blok Timur Uni Soviet, diwarnai perlombaan teknologi nuklir, kekuatan militer, dan pengiriman ekspedisi keluar angkasa. Wah, luar biasa sekali jawaban dari Hervina ya. Sangat bagus sekali, jelas. Nah, silakan ada yang mau bertanya kepada kelompok 1. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 1? Najwa? Saya mau nanya. Ya, silakan Najwa. Jadi adanya perang dingin tujuannya apa? Nah, itu pertanyaan dari Najwa. Nah, perang dingin ini tujuannya untuk apa? Silakan kelompok 1 ada yang mau menjawab. Nah, pertanyaan dari Najwa. Saya, Pak, tujuannya adalah siapa yang paling unggul antara dua negara adikuasa yang berhak memimpin dunia. Ya, terima kasih Hervina. Nah, bagus sekali ini jawaban dari Hervina ini. Ya, memang benar bahwa perang dingin ini tujuannya adalah
Nah, siapa yang paling unggul yang berhak untuk memimpin kelompok 5? Silakan untuk presentasi. Ya, saya. Ya, Putri, silakan. Memang pengaruh kedua ideologi tersebut sangat kuat. Apalagi negara di kawasan Asia baru saja merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Seperti Indonesia, berbagai macam cara dari dua kekuatan tersebut mencoba untuk mempengaruhi. Tapi ternyata bangsa Indonesia memiliki pendirian sendiri. Sikap tersebut tercermin dalam politik luar negeri. Indonesia pada saat itu dikenal dengan politik bebas aktif. Artinya tidak memihak kepada salah satu blok kekuatan yang ada di dunia. Terima kasih Putri yang telah memaparkan hasil diskusinya mengenai sikap politik bangsa Indonesia. Nah, sangat bagus sekali ya. Nah, hasil pemaparan dari kelompoknya. Nah, ada pertanyaan untuk kelompok 5, silakan. Yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Siapa? Salsa. Salsa. Ya, silakan Salsa. Kenapa pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia lebih condong ke komunis? Nah, ini pertanyaan yang sangat kritis sekali ya dari Salsa. Nah, kenapa Indonesia ini pada masa Soekarno itu justru condong kepada komunis? Nah, silakan kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Salsa. Menjawab pertanyaan dari Salsa. Ya, Putri, silakan. Masih tetap konsisten nanti dengan politik bebas aktif. Ini dibuktikan tahun 1961 nanti dibentuk gerakan non-blok beserta 5 negara lain. Walaupun memang pada masa Soekarno ada penyimpangan dalam kebijakannya. Nah, itu jawaban dari kelompok 5 yang terkait pertanyaan dari Salsa. Nah, memang betul. Nah, ketika pada masa kepemimpinan Soekarno, yaitu demokrasi terpimpin, nah itu agak condong ke kiri atau ke komunis gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya politik luar negeri Indonesia itu masih tetap seperti dulu, yaitu politik bebas aktif. Dari rangkaian diskusi kita tadi, nah, apa yang bisa kita simpulkan dari kegiatan hari ini? Nah, silakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Pak, Salsa, ya, silakan. dari hasil diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa perang dingin adalah perang psikis, bukan perang fisik. Hanya perlombaan saja siapa yang paling unggul. Kan tetapi dampaknya terjadi perang yang dialami oleh negara-negara berkembang sampai terjadi pemecahan negara akibat dua pengaruh ideologi blok barat dengan liberal dan kapitalis dan blok timur berideologi komunis. Terima kasih Salsa yang telah menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, nilai atau makna apa yang bisa kita ambil, yang kita peroleh dari kegiatan hari ini ya, untuk kehidupan sehari-hari? Nah, seperti apa nilainya dari kegiatan materi mengenai perang dingin ini? Saya. Ya, Seno? Seno. Ya, silakan Seno. Nilai yang bisa diambil dari materi ini adalah kita harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi maupun golongan supaya tidak terjadi konflik. Ada yang belum dipahami mengenai kegiatan belajar hari ini? Alhamdulillah sudah paham semua. Alhamdulillah. Nah, nanti setelah ini kalian mengerjakan refleksi yang telah disediakan di dalam Google Classroom, beserta evaluasi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai politik bebas aktif. Nah, bisa didengar? Ya, Bisa. ya, jadi silakan nanti kalian pelajari mengenai politik bebas aktif, supaya kita bisa melakukan diskusi kembali. Nah, seperti biasa. Ya, Bapak tutup untuk kegiatan belajar hari ini. Nah, silahkan ya ketuanya ya untuk memimpin berdoa.
supaya kegiatan hari ini bisa menjadi berkah. Silakan pimpin untuk berdoa. Setelah melaksanakan kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa Alhamdulillah. selesai. Untuk kegiatan hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.